Justru itu, kalau saya kan memang membedakan mana kasus tindak pidana. Ibu sakit enggak? Enggak. Alhamdulillah. Ini lihat ibu, tangan ibu, lihat. Tuh. Mau dibengkoki lagi seumur hidup, bengkok mau? Enggak. Pengobatan Ida Dayak, Ikatan Dokter Indonesia berharap adanya pengawasan dan evaluasi. Maaf, izin setik ya. Mestinya yang diawasi itu rumah sakit, dokter. Saya lumpuh sudah 14 tahun akibat jatuh dari tangga tahun 2009. Waktu itu saya ke rumah sakit. Dokter menyarankan untuk operasi, tapi biayanya sangat tinggi, 40 juta. Itu pun dokter sendiri nggak bisa jamin bisa sembuh. Dokter bisa bilang cuma 50% untuk bisa jalan kembali. Jangan Ibu Dayak yang diutik-utik, mestinya Ibu Ida Dayak itu difasilitasi, jangan dipersulit. Ibu Ida nih, Bang Ibu Ida. Ya, ada orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi saya berkomentar lagi ya tentang Ibu Ida. Kenapa saya berkomentar ya? Karena dari kemarin tuh dari beranda saya itu yang rambutnya merah itu berkomentar yang aneh-aneh gitu loh. Mungkin menurut dia tuh biasa ya, tapi kalau menurut saya itu ya cara komennya itu kayaknya menyudutkan Bu Ida gitu ya. Pakai ngomong, dia pakai trik ini, pakai trik itu ya. Bisa digolongkan sebagai ini, sebagai itu gitu. Aku sedih loh dengernya ya. Sedangkan Bu Ida itu mulai melakukan pengobatan itu kan di luar ruangan ya. Banyak mata melihat dia ya, banyak kamera yang menuju dia, bagaimana cara dia mengobati pasien ya, dengan tidak dipungut biaya, hanya dengan membeli minyak 50.000 lagi, murah kan ya. Tapi masih ada aja, banyak aja orang yang mau ngejek Bu Ida gitu. Mau jadi apa negeri ini coba? Kalau ada orang yang berbakat seperti Ibu Ida itu selalu digencet, selalu diomongin ini, ngomongin itu. Sedih aku loh, walaupun aku sebagai ibu rumah tangga tuh sedih gitu ya. Apakah kalian itu yang merasa hebat, lebih hebat dari Bu Ida ya? Apakah tidak bisa melihat ya ketulusan di wajah Bu Ida ya? Baik kalian pakai trik ini, pakai trik itu. Kalau memang dia pakai trik ini, pakai trik itu, bisa aja dia minta bayaran ratusan ribu bahkan jutaan. Kenapa tidak? Karena banyak orang yang melihat keahlian dia, bagaimana dia bisa membetulkan tulang yang bengkok, orang gagu dari lahir bisa ini, bisa ngomong sedikit-sedikit, orang yang lumpuh bisa jalan sedikit-sedikit. Kenapa tidak kalau dia mau minta bayaran? Dan saya rasa yang sakit pun rela loh mengeluarkan uang jutaan, yang penting mereka sehat. Tapi Bu Ida tidak. Di mana triknya? Pakai semprot minyak ini, semprot ini, semprot itu, ada trik. Mau dia semprot pakai minyak nyong-nyong kek, mau dia semprot pakai minyak apa kek, ya yang penting judulnya pasiennya itu sembuh, orang yang lagi kesakitan kesusahan itu sembuh, udah itu ya. Seharusnya kalau kita punya orang ya yang baik Bu Ida, berbakat ya, sebagai warga Indonesia yang baik tuh harusnya kalian tuh dilindungin, dijagain, biar supaya apa? Biar supaya pemikiran Bu Ida itu tidak terpecah. Biar bagaimanapun Bu Ida tuh perlu konsentrasi tinggi. Udah kan saya bilang di PT saya sebelumnya, dia tuh ngobatin orang, dia perlu konsentrasi tinggi, perlu hati yang tenang, perlu jiwa yang tenang. Ya lo ngeribetin dengan omongan-omongan yang nggak enak tuh, kalau dia dengar itu bisa mengecilkan hatinya Bu Ida juga loh, karena dia juga manusia biasa. Kalau kita belum bisa memberikan sesuatu yang baik untuk negeri ini, setidaknya kita diam ya. Beberapa waktu terakhir, publik dibikin heboh oleh suguhan pengobatan alternatif yang dilakukan oleh Ida Dayak. Ida Dayak juga populer dengan sebutan Ibu Ida Dayak. Pemerhati pengobatan alternatif tersebut tampil dengan busana khas Dayak. Tak hanya pakaian, berbagai ornamen khas Dayak seperti penutup kepala juga dikenakannya. Segera saja, fenomena ini viral dan menguasai jagat maya. Musababnya, banyak yang sembuh oleh pengobatan alternatif Ida Dayak tersebut. Ibu Ida Dayak disebut bisa mengobati berbagai penyakit, mulai dari urat, meluruskan tulang bengkok, bahkan penyakit yang berat seperti stroke. Dia menggunakan minyak yang dipercaya bisa membantu penyembuhan. Dalam praktik pengobatan alternatifnya, Ida Dayak menari kemudian mengurut dengan minyak yang dibawanya tersebut. Dalam praktiknya, Ida Dayak tak menarik biaya sepeser pun, alias gratis.
Inilah yang lantas menarik minat masyarakat luas. Praktik Ida Dayak ini kemudian memantik perhatian sejumlah kalangan. Salah satunya, Lembaga Kesehatan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau LKPBNU. Anggota LKPBNU, Dr. Maki Zamzi, mengatakan terdapat standar tertentu dalam proses penyembuhan penyakit. Hal ini berlaku bukan saja di dunia kesehatan modern, tetapi juga tradisional. Ini menjadi ukuran bahwa pengobatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan untuk mengukur bahwa pengobatan tersebut berstandarisasi dan mempunyai organisasi profesinya masing-masing, kata Dr. Maki. Sementara pengobatan alternatif yang ditawarkan Ibu Ida Dayak sangat menarik minat masyarakat yang ingin berobat. Maki mengingatkan kembali agar masyarakat memahami tujuan dari pengobatan. Apakah pengobatan ini menjadi satu rujukan pengobatan yang bersifat primer atau preventif? Ini perlu dipahami oleh masyarakat, murni untuk menyembuh atau hanya membangun satu pencegahan, paparnya. Jadi yang dilakukan Ida Dayak nggak ada hubungannya dengan kesaktian-kesaktian. Yang bilang orang Kalimantan sakti itu siapa? Coba kalian ngomong dulu. Yang ngomong orang Kalimantan itu sakti siapa? Coba ngomong dulu. Yang ngomong orang Kalimantan sakti itu siapa? Coba kamu komen dulu. Nggak ada. Yang kami perjelaskan katanya itu tipu-tipu, nggak real, palsu. Sesama dia, kayak ucapan kamu. Kayak ucapanmu, siapa namamu? Kayak ucapanmu di snack kemarin. Saya punya snack juga, jangan kamu pikir saya nggak tahu. Kamu berucap bahwa yang gini-gini itu settingan. Itu yang kami suruh kalian datang ke Kalimantan. Jadi kalian tahu bahwa itu real adanya. Kayak gitu. Paham? Kan kamu yang ngomong kemarin di snack. Video kamu di snack itu masih ada tuh. Kamu ngomong itu gini sesama dia. Itu sesama dia. Dilurusin itu sesama dia. Itu kong kali kong, penipuan. Kamu ingat omongan kamu di snack? Saya ada bukti videonya. Paham? Lucu kamu. Bukan dibilang anak Kalimantan sakti. Siapa yang ngomong kami anak Kalimantan sakti? Nggak ada orang Kalimantan itu sakti. Cuman kami ini masih berbudaya. Kami ini masih beradat. Kami ini masih menjalankan ritual-ritual. 80% orang Kalimantan masih menjalankan ritual-ritual. Itu kearifan lokal. Kamu harus hargai. Itu budaya. Menteri Adat dan Budaya aja ada, berarti masih diakui di Indonesia lah. Kamu kok ngina-ngina? Siapa yang ngomong orang Kalimantan sakti? Saya sebagai keturunan Banjar Dayak, saya dibilang saya tidak sakti. Lucu kamu, cuman kamu itu ngomong. Dan kalian tuh sama juga pesulap merah ngomong. Ya kalau pesulap merah dia adalah pengobat tukang urut dukun patah ahli tulang biasa. Iya saya akui. Saya akui, tapi ingat, apakah kamu bisa? Apakah pesulap merah bisa seperti budaya? Tidak kan? Ya udah gitu aja. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi kaumnya. Ingat satu ayat ini. Jangan cerita-cerita sana kemari. Paham? Ngomong kok belepotan. Siapa yang bilang orang Kalimantan sakti? Ingat itu. Gak ada orang Kalimantan sakti. Cuman Kalimantan itu bisa karena dia belajar. Dia bisa karena dia masih menjalankan tradisi-tradisi nenek moyang kami, leluhur kami, nini-nini kami, masih kami jalanin. Pedatuan-pedatuan orang Bahari itu masih kami kerjakan. Paham? Kamu ini lucu. Kamu yang ngomong di snack itu, masih banyak video-video kamu di snack. Wow, Ibu Ida jalan gini, aku bisa dong kayak Ibu Ida ngelurusin tangan apa. Jadinya aku dukun juga, sakti dong. Yang ngomong sakti kamu, bukan orang Kalimantan. Paham?